Apabila kalian pertama kali main ke channel ini dan kalian seorang investor pemula, nah kebetulan topik hari ini memahami laporan keuangan, saya akan masukkan ke playlist saya, yaitu namanya playlist saham pemula, di mana bagaimana cara beli saham, apakah itu RDN, mungkin kata-kata yang kalian asing seperti bearish, bullish, ARB, ARA, semua saya sharing di playlist ini. Jadi kalian tinggal nonton video yang lainnya di playlist ini. Dan langsung aja kita bahas tentang laporan keuangan. Pak Loh Keng Hong atau yang kita kenal sebagai Warren Buffett Indonesia di sebuah event pernah sharing kalau kunci sukses seorang investor adalah membaca laporan keuangannya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sebagai seorang investor yang mungkin sudah terjun di dunia saham atau mungkin mempunyai bisnis, apakah kalian mengerti membaca laporan keuangan? Kalau belum, hari ini kita akan sama-sama bagaimana mendalami dan memahami laporan keuangan. Let's go. Laporan keuangan secara umum ada 3 yang sering kita lihat. Yang pertama adalah neraca atau bahasa Inggrisnya adalah balance sheet. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi atau profit and loss statement. Yang ketiga adalah arus kas atau cash flow. Dan ketiga laporan ini punya fungsinya masing-masing, karena contohnya misalkan sebuah perusahaan kita lihat untung, tapi itu hanya bisa lihat di profit and loss saja, di laporan laba rugi saja. Tapi hutangnya berapa? Duitnya, kasnya ada berapa? Di tabungannya, ada punya deposito nggak? Nah itu bisa ngelihatnya di neraca. Nah BTW ada biasanya di perusahaan terbuka itu kita bisa melihat tambahan lagi yang namanya laporan catatan kaki tambahan. Misalkan asetnya itu ada di mana aja. Misalkan investasi mereka, investasinya di obligasi mana, itu kelihatan semua di catatan kaki. BTW, kalau kalian belum tahu bagaimana cara mendapatkan laporan keuangan untuk perusahaan yang sudah IPO di Bursa Efek Indonesia, saya bakal taruh linknya di sebelah sini. Kalian bisa lihat, itu saya pernah bikin videonya cara mendapatkan laporan keuangan. Di situ ada beberapa cara yang biasanya saya pakai. Nah, laporan keuangan sendiri biasa diterbitkan kurang lebih 3 bulan sekali per quarter. Misalkan kita ambil contoh kuartal pertama itu di bulan Januari sampai Maret. Lalu biasa di kuartal kedua itu laporan laba ruginya digabungkan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dan kuartal ketiga biasanya digabungkan lagi dari bulan Januari sampai bulan September. Habis itu kuartal keempat dari bulan Januari sampai Desember digabungkan. Nah, selain itu juga ada yang namanya annual report. Annual report ini cocok banget buat kalian yang pingin tahu perusahaan ini seperti apa, visi misinya seperti apa perusahaan ini. Misalkan direkturnya siapa. Nah, kalian bisa lihat di annual report. Jadi semua report yang kita bahas tadi punya fungsinya masing-masing. Nah, saya akan cerita dari diri saya sendiri terlebih dahulu ya. Nah, kebetulan saya sudah gabung dengan usaha orang tua saya di tahun 2012. Waktu itu fokus saya memang lebih ke penjualan, yang penting laku dulu produknya. Nah, seiring berjalannya waktu kelihatan omsetnya besar, tapi duitnya di bank selalu tidak pernah ada. Lalu saya bilang, kayaknya untung gitu, tapi duitnya nggak pernah ada. Nah, kenapa? Nah, itu karena waktu dulu saya tuh nggak ngerti tentang laporan keuangan. Artinya, saya pelan-pelan seiring berjalan dengan waktu, saya mulai belajar dan sekarang sudah lebih tahu tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri itu untuk siapa? Itu bukan hanya untuk investor saja, tapi menurut saya untuk bisnismen, untuk orang yang menjalan bisnis, butuh banget untuk memahami laporan keuangan. Ya, agar mereka tahu perusahaan mereka sehat nggak? Atau ada bocor nggak sih sebenarnya di perusahaan mereka? Bocornya apakah di HPP, atau di biaya, atau di yang lain-lain. Pertama-tama kita akan menyamakan kita punya mindset. Dalam fundamental,
Kalian membeli sebuah saham itu karena ada bisnis di dalamnya. Dan saya pengen ambil ilustrasi apabila kalian misalkan punya uang 100 miliar. Lalu kalian ingin investasi di perusahaan sebuah startup. Menurut kalian apa sih yang kalian akan analisa? Mungkin foundernya akan pitching ke kalian. Wah, berarti kita ngeliat foundernya ini punya capability yang bagus nggak sih? Jujur nggak sih orangnya? Attitude-nya baik nggak sih? Punya visi yang jauh nggak sih? Ya kan, kita bisa ngeliat seperti itu. Atau mungkin, wah ini kelihatannya perusahaannya punya masa depan. Walaupun mungkin sekarang mulai ada untung, walaupun belum terlalu banyak. Atau mungkin sekarang rugi. Tapi mungkin 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, mungkin akan untung. Kita bisa lihat. Nah, sama juga seperti kita investasi di perusahaan yang sudah publish, yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia. Kita membeli karena ada bisnisnya. Dan tentunya sebagai seorang investor, kita ingin beli bisnisnya yang bertumbuh. Nggak mungkin dong ingin investasi yang udah kelihatan, wah kelihatannya bisnisnya makin lama makin ketinggalan zaman. Misalkan perusahaan tersebut masih menjual handphone yang layarnya hitam putih, di mana sekarang semua handphonenya sudah touchscreen, udah nggak ada tombol lagi, ya kan? Kameranya depan belakang berapa megapiksel. Nggak mungkin kalian masih investasi di perusahaan yang sudah ketinggalan zaman, yang masih memproduksi barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Artinya kita menginvestasi di perusahaan yang bertumbuh. Nah, di sini saya rangkumkan ya kenapa kita menginvestasi ke sebuah perusahaan. Yang mungkin ada beberapa alasan, tapi 3 terbesarnya menurut saya adalah perusahaan ini bisa atau akan kedepannya menghasilkan profit. Ya mungkin startup company akan kedepannya menghasilkan profit, mungkin sekarang belum ya. Tapi di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan teknologi mungkin tidak terlalu banyak, ya udah kita pilih yang sekarang sudah menghasilkan profit. Yang kedua adalah mungkin yang punya aset yang banyak. Ya misalkan Tugu ini perusahaan asuransi, dia punya cash, dia punya deposito yang banyak. Ramayana juga, mungkin tahun 2020 dia kena pandemi, penjualan menurun, tapi dia punya cash yang begitu banyak. PT mau disclaimer on. Contoh-contoh yang saya ambil ini belum tentu saham yang saya beli, dan kalian silakan analisa kembali. Yang ketiga adalah perusahaan yang mungkin dari dulu bagus dan terus bertumbuh. Ya, kita akan nanti bahas juga tentang Sido Muncul. Ini saham yang pendapatannya selalu naik, HPP atau COGS-nya selalu turun, akhirnya laba kotornya naik. Dan tentu karena laba kotornya naik, biayanya bisa ditekan, akhirnya laba bersihnya naik dari tahun ke tahun, dan perusahaan ini tidak pengaruh sama sekali karena pandemi. Perusahaan yang untung itu belum tentu sehat. Hah? Maksudnya gimana? Kenapa? Karena kalau kita lihat di laporan ada laba rugi, ada neraca. Nah, untung atau ruginya sebuah perusahaan itu hanya bisa lihat di laporan laba rugi. Sedangkan gimana kalau misalkan perusahaan itu sebenarnya untung, tapi hutangnya besar sekali. Saking besarnya, mungkin keuntungannya itu tidak bisa untuk membayar pokok dan bunga daripada hutang tersebut. Jadi kalian harus hati-hati, ya. Atau jangan-jangan secara kertas untung, ya. Barang sudah keluar, sudah kirim ke customer, tapi ternyata piutangnya nggak bisa ditagih-tagih karena mungkin pandemi, ya. Mereka perputaran susah, kalian juga menagih hutang juga jadi susah. Ini harus hati-hati. Nah, kenapa? Karena hutang itu tidak bisa dilihat di laporan laba rugi. Hutang itu hanya bisa dilihat di laporan neraca atau balance sheet. Kebalikannya nih, perusahaan yang sekarang lagi rugi belum tentu nggak bagus. Kenapa? Bisa aja misalkan perusahaan batu bara, kelapa sawit yang cyclical, yang harganya itu harga komoditasnya tuh naik turun. Bisa aja misalkan ya perusahaan batu bara kemarin, wah turun harga batu bara. Tapi tahun 2021 ini tiba-tiba harga batu bara naik, dan tahun 2021 ini laba rugi pada perusahaan batu bara seperti PTBA, ITMG, Adaro itu naik secara gila-gilaan karena harga batu baranya naik. Ya,
Dan bisa saja rugi sementara. Contoh misalkan gara-gara pandemi, ya. Nah, tapi kita juga bisa lihat kalau misalkan perusahaan rugi, mungkin hanya karena pandemi dan mungkin setelah pandemi bisa balik lagi. Nah, perusahaan ini yang mungkin bagus. Kita harus lihat, punya nggak cadangan cash? Atau jangan-jangan hutangnya terlalu besar, akhirnya nggak bisa bayar, atau ternyata masih bisa mengenerate positive cash flow dari operation mereka. Nah, kalau perusahaan yang masih bisa generate cash flow secara positif, menurut saya masih bagus sekali. Dan ini hati-hati buat kalian. Kenapa? Jangan beli sebuah perusahaan karena kalian pernah dengar brandnya di jalan atau pernah pakai produknya. Saya ambil contoh misalkan perusahaan yang mungkin udah nggak asing lagi buat kita ya. Dari luar kelihatannya bagus. Misalkan seperti Garuda Indonesia. Perusahaan penerbangan maskapai terbaik di Indonesia. Servisnya paling baik dan harganya mungkin juga paling mahal di Indonesia. Tapi ternyata sekarang perusahaannya lagi disuspend sementara karena kondisi keuangannya kurang begitu baik. Atau misalkan, wah, Smartfren nih ya, pakai brand ambassador. Misalkan brand ambassadornya adalah Atta Halilintar. Wah, perusahaannya ini kelihatannya bagus nih, lagi naik daun. Dulu cuma ada di Jakarta, sekarang di Medan, di Surabaya, di Bali, bisa pakai Smartfren. Jaringannya sudah luas. Harusnya perusahaannya bagus. Ya, belum tentu. Kalian harus ulik dulu ya laporan keuangannya, bagaimana kinerja perusahaan yang ingin kalian ini. BTW, apabila kalian ingin belajar banyak lagi tentang fundamental analysis, kalian bisa download aplikasi Stockbit dan di situ ada namanya Stockbit Academy, di mana ada teman saya Bro Rifan Kurniawan yang sharing tentang fundamental analysis dan saya sendiri juga belajar banyak sama dia. Nah, hari ini kita akan fokus ke neraca atau balance sheet. Nah, di neraca sebenarnya itu menunjukkan sebuah perusahaan asetnya itu bagaimana didanai. Contohnya, apakah dari modal sendiri, atau dari hutang, atau dari hutang bank. Ya, pada dasarnya neraca itu adalah bagian dalam laporan keuangan yang mencatat informasi terkait aset, terkait kewajiban atau hutang, atau terkait dengan modal. Jadi cuma 3 hal. Kita bisa lihat ya, ada sebuah rumus yang untuk kalian semua ini wajib dihafal ya, wajib. Ya, aset itu sama dengan liabilitas atau bahasa Indonesia adalah hutang atau kewajiban ditambah dengan modal. Jadi ini rumus yang harus kita wajib ingat karena nanti kita akan sering pakai. Sama-sama hafal ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Gampang kan? Yang pertama kita akan bahas mengenai aset. Aset sendiri dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar atau kita biasa namanya aset tetap. Nah, aset lancar sendiri itu isinya adalah kas, ya, uang cash. Lalu misalkan uang yang ada di rekening bank atau misalkan uang yang kita taruhkan deposito, itu termasuk dengan kas atau setara kas. Berikutnya adalah piutang usaha. Nah, setiap bisnis mungkin berbeda-beda. Misalkan kebetulan saya toko roti atau toko cake. Nah, saya tidak ada piutang usaha. Kenapa? Karena customer itu langsung bayar cash di saya. Biasa restoran itu jarang ada piutangnya. Ya, tapi misalkan jualan baja, jualan baju, ya. Nah, itu biasanya mereka mungkin punya piutang, ya. Nah, piutang biasanya ada umurnya. Umur piutang biasanya sekitar 1 bulan atau 30 hari atau biasanya ya normalnya lebih panjang lagi adalah 2 bulan. Tapi normalnya di industri itu adalah 30 hari. Berikutnya adalah persediaan. Misalkan saya toko roti, tepung saya, telur saya, ya, itu masuk dalam kategori persediaan atau inventory. Berikutnya uang muka. Misalkan saya mau beli barang, beli coklat. Nah, saya biasanya DP dulu ke supplier saya. Itu ada namanya uang muka. Nah, uang muka itu juga masuk dalam kategori aset lancar. Berikutnya adalah aset tidak lancar, ya, aset tetap. Nah, aset tetap itu seperti apa? Misalkan seperti tanah, seperti bangunan, ya, seperti mesin, seperti mobil, komputer, yaitu biasanya ya itu namanya aset tetap. Atau aset tidak berwujud. Contohnya misalkan brand, ya kan, itu nggak ada bentuknya ya, cuman secara secara virtual gitu ya. Nah, itu ada nilainya juga, ya, itu
dinamakan adalah aset tidak berwujud. Atau misalkan uang muka tapi untuk pembelian aset, itu juga masuk dalam aset tidak lancar. Nah, yang kedua kita bahas tentang liabilitas. Liabilitas atau kewajiban atau hutang ya, kita bagi menjadi dua juga. Liabilitas lancar artinya ini hutang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang daripada 1 tahun. Biasanya adalah hutang pinjaman bank ya, tapi jangka pendek. Habis itu misalkan hutang usaha, atau misalkan kita hutang ke supplier kita, atau hutang dan lain-lain ya. Ini kita masuk dalam kategori liabilitas lancar. Nah, kebalikannya adalah liabilitas yang tidak lancar, yang mungkin kita harus bayarnya tapi jangka waktunya lebih panjang, lebih daripada 1 tahun. Contoh misalkan pinjaman bank tapi dengan jatuh tempo misalkan masih 5 tahun lagi. Atau kita terbitkan obligasi. Nah, ini juga dalam masuk kategori liabilitas tidak lancar. Yang ketiga adalah equity. Kalau kalian susah hafal equity itu apa, gampangnya hafalnya adalah modal aja gitu ya. Nah, pertama kali kita membuka sebuah usaha, ya kita ada modalnya, ya itu biasanya juga dalam kategori equity, ya. Atau misalkan ya kita tambah modal lagi, ternyata modalnya kurang, ya itu tambah modal lagi, nah itu juga kita sebut dalam kategori equity. Yang ketiga adalah misalkan modal dari luar usaha yang disetorkan ke dalam perusahaan. Contoh misalkan ada investor baru, ya kita menerbitkan saham baru, right issue. Nah itu juga dimasukkan ke dalam equity. Berikutnya adalah saldo laba. Nah di mana sebuah perusahaan menghasilkan profit dan profitnya ini dapat dilakukan lagi untuk pengembangan usaha. Itu di laba yang sudah terbentuk. Ya karena perusahaan ini berjalan, profitnya ini masuk ke dalam saldo laba dan adanya itu di posisi equity. Nah, kita akan ambil contoh real supaya kalian nggak terlalu bingung. Nah, yang di layar ini adalah neraca daripada RALS atau Ramayana. Ya, di sebelah kiri adalah aset, sebelah kanan adalah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, posisi sebelah kiri dan sebelah kanan ini harus balance. Maka namanya bahasa Inggrisnya adalah balance sheet, ya. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat itu, kita lihat adalah aset. Kita lihat nih, kas atau setara kasnya Ramayana itu adalah 959 miliar. Banyak ya duitnya ya. Habis itu dia punya deposito berjangka 1,5 triliun. Waduh, duitnya bener banyak bener. Dan ada juga investasi jangka pendek sekitar 80 miliar dan persediaan baju-baju dia, celana dia itu sekitar 421 miliar. Itu kita bisa lihat posisi aset lancarnya ya. BTW untuk neraca itu bukan dalam kategori waktu tertentu. Misalkan 1 Januari sampai 30 September bukan, tapi di saat waktu yang pingin kita lihat. Contohnya di laporan neraca ini adalah di saat tanggal 30 September uangnya di bank itu ada berapa. Ya, seperti itu. Kita lihat ini juga aset tetapnya sekitar 907 miliar dan kita bisa lihat nih ya ada namanya aset tidak berwujud atau brand Ramayana nilai berapa? Mungkin sekitar 3,8 miliar. Nah, total aset tidak lancarnya itu senilai 1,8 triliunan ya, 1,8 triliunan. Berikutnya sebelah kanan kita lihat ada namanya liabilitas jangka pendek. Apa aja sih liabilitasnya? Kita bisa lihat nih. Utang usaha 482 miliar. Habis itu liabilitas sewa 231 miliar. Nah, di bawahnya itu ada liabilitas jangka panjang. Kita lihat nih, imbalan kerja karyawan. Habis itu adalah liabilitas sewa juga yang panjang juga ya, 265 miliar. Dan totalnya utangnya itu ada 1,2 triliun. Berikutnya sebelah bawah kanan kita bisa lihat ini adalah ekuitasnya. Kita bisa lihat modal awalnya berapa. Lalu kita bisa lihat juga ini saldo laba ya, ada 70 miliar yang sudah ditentukan penggunaannya dan ada sekitar 3,5 triliun ya yang belum ditentukan penggunaannya. Jadi total sekarang kita bisa lihat total aset yang ada di Ramayana itu adalah total 4,8 triliun. Ya, 4,8 triliun itu sama dengan
utangnya 1,2 triliun ditambah dengan ekuitasnya 3,5 triliun. Nah, di posisi neraca ada beberapa hal yang menurut saya kalian harus perhatikan. Misalkan kasnya. Kalau kas besar, apakah dimanfaatkan dengan baik? Contoh misalkan Ramayana. Saya nggak tahu apakah mereka menggunakan uangnya ini sekitar 2 triliun lebih untuk nantinya investasi. Karena seorang investor itu pingin uangnya itu dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai uangnya tidur tapi tidak menghasilkan apa-apa. Karena misalkan memang tadi uang di Ramayana tuh banyak di deposito 1,5 triliun. Cuman bunga deposito kan cuman sekitar 2-3% doang. Sedangkan yang kita pinginkan adalah Ramayana ini menghasilkan profit yang lebih besar lagi. Misalkan kita juga bisa lihat hutang. Jangan sampai hutangnya terlalu besar. Jangan sampai perusahaan ini nggak kena pandemi dan nggak mampu bayar hutangnya. Itu harus hati-hati. Kalian bisa lihat ya, di posisi misalkan liabilitas jangka pendeknya seberapa besar dan liabilitas jangka panjangnya seberapa besar. Berikutnya harus melihat piutangnya juga. Jangan sampai pendapatannya besar, tapi piutang yang tidak terdagih juga besar. Jadi sebisa mungkin piutangnya itu agak kecil. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang Ramayana, perusahaan yang sudah IPO, kita akan sedikit ambil contoh real yang lebih simple di perusahaan atau usaha kecil. Ya, kita ambil contoh di sini saya, Cindy dan Chloe ini nama samaran saja ya. Itu ingin membuka sebuah usaha bakery. Ya, saya, Cindy dan Chloe mengeluarkan dana sebesar 1 miliar dengan pembagian modal sebagai berikut. Saya mengeluarkan dana 400 juta atau sekitar 40% dari modal total 1 miliar. Dan saya mendapatkan 400 lembar saham. Ya, Cindy ngeluarin modal 300 juta, jadi dapat 30% saham. Dan Chloe juga ngeluarin 300 juta, sama ya. Nah, total jadi 1 miliar. Atau di sini kebetulan ada 1000 lembar saham. Artinya, 1 lembar saham itu sama dengan 1 juta rupiah. Nah, tentu setiap perusahaan per lembar sahamnya harganya berbeda-beda. Berikutnya, untuk membuka sebuah toko roti itu nggak gampang ya. Butuh mesin, butuh sewa, butuh renovasi, butuh persediaan, beli tepungnya, beli gulanya, beli telurnya, dan lain-lain. Ya, di sini ya kita bisa lihat kita punya modal 1 miliar di sisi kanan. Ya, karena semua pakai duit sendiri jadi belum ada liabilitas, belum ada hutangnya. Di sebelah kiri ya, kita menggunakan uang 700 juta untuk beli mesin, beli oven, beli mixer, beli proofer, ya banyak, stainless steel dan lain-lain. Habis itu kita butuh sewa ruko juga, sekalian renovasi 150 juta. Nah, total di sini udah 850 juta dan saya beliin bahan, beli tepung, ya beli gula, beli coklat, beli cream cheese, ya total 150 juta. Dan uang saya udah habis ludes untuk persiapan beli bahan-bahan, mesin, dan lain-lain. Ya, di sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah 1 miliar, dan di sebelah kanan juga 1 miliar. Jadi, balance, atau ya ini disebutkan namanya laporan balance sheet. Ya. Berikutnya kita bisa lihat, nah, uang saya sudah habis semua. Dan ternyata saya masih butuh beli mesin kasir, mesin POS, senilai 30 juta dan belum saya beli. Nah, akhirnya udah nggak punya uang lagi, akhirnya kita putuskan untuk pinjam duit ke bank, 300 juta. Nah, tadi di sebelah kanan kan cuma ada modal 1 miliar. Sekarang saya tambah dengan pinjaman bank 300 juta. Jadi total sebelah kanan menjadi 1,3 miliar. Dan sebelah kiri, ya saya belikan lagi tadi 30 juta untuk mesin kasir. Lalu saya punya uang cash sekarang bertambah menjadi 270 juta. 270 juta ini yaitu artinya 300 dikurangin 30 juta POS, sisanya 270 juta. Dan total sekarang aset kita menjadi 1,3 miliar, itu sama dengan liabilitasnya 300 juta dan ekuitas kita 1 miliar. Ingat, balance sheet harus balance ya, segi kiri dan segi kanan itu harus balance. Nah, puji Tuhan setelah 1 tahun berjalan di bakery ini ternyata lumayan ramai tokonya. Dan di tahun pertama berhasil membukukan profit 600 juta rupiah. Nah, setelah melakukan RUPS, Yusuf, Cindy, dan Chloe memutuskan untuk
Uang hasil usahanya ini diputar kembali untuk membuka toko kedua dan membayar hutang sebagian yang tadi 300 juta pinjam uang dari bank. Ya, kita bisa lihat di sebelah kanan yang berubah adalah laba ditahan bertambah 600 juta rupiah hasil daripada profit 1 tahun ini. Berikutnya di sebelah kiri, ya, secara nggak langsung uang cash kita bertambah dari 270 juta bertambah menjadi 870 juta. Nah, kita bisa lihat di sini sekarang total asetnya sama dengan 1,9 miliar. Nah, lanjut. Berikutnya kita mau bayar hutang bank kita. Kita bayar dulu sebagian, itu 50 juta. Nah, kita bisa lihat ya, bayar hutang itu tidak pengaruh ke laporan laba rugi, hanya pengaruh ke arus kas dan cash flow. Nah, kita bisa lihat pinjaman bank kita yang sebelumnya 300 juta itu berkurang menjadi 250 juta. Otomatis kita bayarnya pakai cash. Cash kita yang tadinya 870 juta berkurang juga menjadi 820 juta. Nah, kita bisa lihat aset kita sekarang menjadi 1,85 miliar. Berikutnya, sekarang kita buka toko kedua. Nah, ternyata butuh sewa toko lagi, butuh beli mesin lagi, tapi mungkin karena sudah punya mesin yang besar sebagian, mesin sekarang ini cuma butuh 200 juta saja. Dan berikutnya butuh mobil, beli Grand Max ya, 150 juta agar pengiriman dari toko pertama ke toko kedua. Berikutnya butuh juga renovasi 100 juta. Nah, di segi kanan ini tidak ada perubahan, tapi di sebelah kiri itu ada perubahan. Kenapa? Dari tadi cash-nya 800, berapa tadi? Cash-nya 820 juta, nah 600 juta itu dipakai untuk nih, mesin bertambah, mobil bertambah, sewa bertambah, renovasi bertambah. Nah, total tetap asetnya menjadi 1,85 miliar, tapi segi kanan nggak berubah, yang berubah segi kiri, cash berkurang, tapi aset tidak lancar atau aset tetapnya bertambah. Nah, sekian video kita hari ini tentang neraca atau balance sheet. Nggak terlalu susah kan? Saya udah ambil contoh tentang Ramayana dan juga ambil contoh perusahaan toko roti yang skalanya mungkin kamu bisa jangkau. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kamu dan jangan lupa support saya, tekan tombol subscribe, loncengnya tekan, dan apabila kalian juga ingin banyak belajar tentang fundamental atau tentang laporan keuangan, kalian bisa download aplikasi Stockbit dan main ke Stockbit Academy. Dan jangan lupa main ke Instagram saya juga di Yusuf Arvin Yusef dan choose.saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.